Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putra Prawira Desa dari kelas Software Documentation 02. Di sini saya akan mencoba membuat remake video mengenai video tutorial tentang pembahasan Git yang sebelumnya sudah diberikan oleh instruktur. Langkah pertama yaitu kita akan membuat akun GitHub sebagai bahan operan kita. Oke, langsung saja kita masuk ke GitHub dan pastikan kalau kita itu sudah mempunyai akun GitHub. Untuk membuat repository cukup mudah, tinggal klik new, kemudian masukkan nama repository yang kita inginkan, misalkan ini belajar GitHub, belajar Git, maaf. Oke, kemudian masukkan deskripsi. Di sini saya deskripsinya akan menambahkan tugas software documentation day 3 Telkom DPI Telkom DPI 2020. Oke, dan untuk aksesibilitasnya saya akan menggunakan Fiverr. Oke, langkah terakhir yaitu create repository. Nah, inilah tampilan awal repository kita sebelum adanya file yang kita publish ke dalam repository GitHub. Selanjutnya saya akan mencoba mempublish file README ke dalam repository GitHub yang sudah tadi kita bikin. Oke, langkah yang selanjutnya itu kita membuat file baru. Di sini saya membuat file baru yang ini kita hapus dulu. Folder baru. Ini saya kasih nama belajar Git. Oke, langsung. Nah, langkah selanjutnya itu membuka Git Bash di sini. Nah, setelah itu langkah selanjutnya membuat inisialisasi Git dengan menggunakan komen Git spasi init. Oke, sudah terinisialisasi dengan baik. Langkah selanjutnya melakukan remote ke repository GitHub kita dengan menggunakan komen git remote origin spasi link repository kita. Oke, kita paste. Oke, sudah berhasil. Kita cek dengan menggunakan komen git remote Oke, sudah berhasil. Nah, selanjutnya yaitu membuat folder yang akan kita publish ke akun repository kita. Nah, untuk isi folder itu sendiri sebenarnya bebas. Di sini saya mencoba menambahkan belajar Git school. Oke. Dan kita save dengan extension file md. Di nama filenya saya kasih nama readme. Oke, berhasil. Langkah selanjutnya untuk mempublish ini adalah kita harus melihat dulu status apakah ada perubahan di folder operan kita dengan menggunakan komen git status. Ternyata ada. Kemudian kita tambahkan
folder ini dengan menggunakan command git add. Nah, itu bisa menggunakan nama file atau juga titik. Nah, untuk titik itu fungsinya untuk menambahkan semua file yang ada. Jadi saya akan menggunakan titik. Oke, sudah berhasil. Dan kita lakukan commit dengan menggunakan command commit in m. In m ini artinya message. Nah, di dalam kutip ini artinya message yang akan disampaikan. Di sini bisa saya akan menambahkan message itu init ke pertama. Nah, langkah terakhir yaitu melakukan push file ke dalam repository kita dengan menggunakan command git spasi push origin master. Nah, sebelumnya karena saya sudah login akun GitHub saya di sini, maka saya tidak perlu login lagi. Tapi semisal nanti belum login, kita diharuskan untuk login terlebih dahulu. Oke, langsung aja kita cek apakah sudah masuk. Oke, ternyata sudah masuk file README-nya di akun GitHub kita. Nah, untuk selanjutnya saya akan mencoba menarik perubahan apa yang berubah pada repository ini, khususnya pada file readme.md. Tapi untuk menarik perubahan kita harus melakukan perubahan dulu di website GitHub-nya ini sendiri, yaitu dengan klik tombol kecil yang ini. Kemudian misal di sini untuk gambarnya saya akan tulis harus semangat. Misal itu langsung saja kita commit. Untuk message-nya kita boleh isi, boleh dikosongkan, tapi di sini saya akan kosongkan saja. Kemudian commit change. Oke, di sini udah ada perubahan. Yang tadinya cuma ada belajar Git School, sekarang ada tambahan teks update harus semangat. Oke, dan bla 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 bla. Nah, untuk menarik ke localhost, balik lagi kita ke folder oprekan kita. Kemudian masuk lagi ke git bash-nya. Kemudian untuk di sini untuk melakukan penarikan perubahan yang terjadi, kita cukup menambahkan menggunakan command git to origin master. Oke, di sini sudah lihat ya, ada perubahan satu file yaitu di file readme, kemudian ada 4 yang ditambahkan dan 1 di delete. Nah, untuk melihat lebih jelasnya kita langsung saja buka file readme yang ada di folder kita. Oke, sudah sama dengan yang ada di web. Itu artinya kita sudah berhasil melakukan perubahan, menarik perubahan dari repository ke localhost yang localhost kita. Oke, selanjutnya saya akan melakukan cloning repository dari akun GitHub saya yang tadi saya bikin. Oke, langkah pertama yaitu kita harus pastikan kalau misalnya akun GitHub yang akan kita cloning itu yaitu public. Kalaupun misalkan private, pastikan juga kita itu sudah menjadi member dari akun tersebut. Oke, langsung saja. Pertama kita siapkan folder kosong, folder baru. Di sini saya akan membuat lagi folder baru. Saya kasih nama folder folder clone.
Di sini kita buka git bash untuk melakukan cloningnya. Nah, untuk melakukan cloningnya, kita masukkan saja komen git clone kasih link dari repository yang akan kita cloning. Nah, ini jadi git clone spasi link repository yang akan kita cloning. Langsung saja di enter, tunggu proses sedang cloning. Oke, ini artinya sudah berhasil. Kita coba lihat apakah sudah berhasil. Nah, di folder cloning tadi, nah ini folder yang kita cloning dari repository yang tadi kita bikin. Oke, kita coba lihat apakah hasilnya sama. Nah, ternyata sama, artinya kita sudah berhasil melakukan cloning dari sebuah repository. Untuk selanjutnya kita akan membuat branch pada GitHub kita. Oke, langsung saja. Yang pertama kita buka dulu git bash-nya. Oke, nah, bukan di sini tapi di folder opekan kita. Oke. Nah, sebelum kita membuat branch sendiri, kita akan ngecek branch apa saja yang sudah tersedia pada GitHub kita dengan menggunakan komen git spasi branch. Nah, di sini yang tersedia baru git branch-nya saja, git masternya saja, untuk branch masternya saja. Nah, di sini saya akan menambahkan 1-2 branch dengan menggunakan komen git branch. Nah, untuk namanya saya kasih nama pemula atau pengembang. Oke. Nah, sekarang kita cek lagi. Git branch. Nah, sudah ada sudah ada branch pengembang di akun GitHub saya. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengganti branch-nya dari master ke pengembang dengan menggunakan komen git check out. Oke, sudah berhasil diganti dari yang tadinya master menjadi pengembang. Sekarang di akun di branch pengembang saya akan melakukan push file yang tadi sama yang pada master saya upload. Saya akan upload juga di branch pengembang dengan menggunakan komen push git push origin, kemudian nama branch-nya. Oke, sekarang kita cek di website GitHub-nya. Oke, kita lihat di pojok kanan, di pojok kiri atas, di bagian di sininya
Nah, dari yang tadi awalnya ada branch master saja, sekarang ada branch pengembang. Sekarang kita lihat. Nah, isinya sama, artinya sudah berhasil melakukan push pada branch pengembang. Oke, di video kali ini saya akan mencoba meremake video yang mengimplementasikan CI/CD pada Laravel. Sebelumnya kita harus mempersiapkan dulu repository baru yang kosong, kemudian Travis CI yang sudah terintegrasi dengan Docker, kemudian Docker Hub-nya itu sendiri. Ya, langkah dan yang selanjutnya harus dipersiapkan adalah folder kosong untuk mengklon Laravel yang akan kita oprek. Di sini saya kasih nama foldernya itu Laravel 11. Nah, langkah pertama kita harus clone Laravel terlebih dahulu. Langsung saja kita masuk ke GitHub, kemudian kita cari repository Laravel. Kemudian untuk branch-nya kita menggunakan branch 5,8. Oke. Nah, setelah ini kita copy kok link untuk lainnya. Nah, kita akan mencoba clone file Laravel tadi di folder Laravel 11. Kita masuk ke git bash. Oke, kita coba git clone, masukkan linknya. Masukkan linknya ke min b 538. Nah, itu artinya kita akan mengclone file Laravel, repository Laravel dengan branch 5.8. Supaya kita clone. Oke, jika sudah, kita coba buka file Laravel ini menggunakan VS Code. Sebelumnya saya akan mencoba menambahkan dulu file Travis YAML sama Docker filenya yang sebelumnya sudah saya buat dan sudah saya rarani di file yang lainnya. Oke, sekarang kita coba buka menggunakan VS Code. Nah, ini tadi script yang saya gunakan. Nah, tapi untuk membedakannya di sini saya akan memberi nama repository saya di GitHub dengan nama Laravel 11. Oke. Ini Docker filenya kita cek.
Oke, nah sekarang kita save dulu dan kita exit, masukkan ke folder. Sekarang kita akan mencoba publish repository yang sudah kita edit sedikit ini ke GitHub yang nama repositorinya Laravel 11. Oke, kita coba dulu remote-nya, kita cek dulu. Oke, nah sini kita kan hapus dulu remote sebelumnya. Kita ganti remote yang salah di sini. Oke, kita ulang saja. Oke, tidak ada, berarti kita cek apakah sudah masuk. Oke, sudah bisa di-download. Kemudian kita ganti branch-nya menjadi branch master. Oke, kita buat dulu git branch master yang kita pakai. Oke, sudah jadi start. Sekarang kita lihat dulu apa saja perubahan yang sudah dilakukan di project Laravel. Git status. Oke, sudah terlihat perubahannya dan kita tambahkan. Lalu kita komen. Lalu kita push ke GitHub. Push origin master. Oke, ini sudah berhasil. Kemudian kita cek di GitHub kita.
gunakan. Nah, sekarang kita coba lihat revisi AI-nya. Kita masuk, kita reload di revisi AI-nya. Oke, kita cari yang 11. Kita cari dulu. Kita save. Sekarang kita coba masuk. Oke, sekarang udah ada. Sekarang kita coba di trigger build. Oke, sudah berhasil. Kita tinggal tunggu saja. Di sini kita bisa melihat log apa saja yang akan dikerjakan, yang sudah dikerjakan oleh revisi AI.
Oke, sekarang kita bisa lihat di sini kalau kita sudah berhasil ngedeploy menggunakan Travis CI. Langkah selanjutnya adalah kita cek di Docker apakah sudah ada repository yang sudah kita deploy melalui Travis CI yang namanya itu Laravel Funnels. Maaf, tadi maksudnya Laravel 8 karena di Travis.yml nya saya kasih nama Laravel 8 dan ini sudah ada. Sekarang kita akan mencoba nge-pull Docker ini menggunakan SSH dari Google. Oke, sekarang kita akan coba menjalankan atau nge-pull Docker yang sudah sebelumnya kita publish. Kita akan nge-pullnya itu di dalam file Laravel karena ada file yang akan kita jalankan yang ada di dalam folder Laravel ini. Nah, untuk komennya itu adalah docker pull nama repository, nama Docker Hub kita Citra 581 / nama repositorinya itu Laravel 8. Kemudian Docker link portnya itu 8080 kemudian nama repository kita oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini kita sudah berhasil nge-pull. Sekarang kita, tapi di sini saya menemukan masalah yang belum saya pecahkan karena waktunya juga udah mepet. Nah, jadi di sini tuh ada file env yang di dalamnya itu tidak ada di directory. Nah, saya udah coba buat mengubah dari file .env.example-nya menjadi .env, tapi malah tidak bisa di-run. Alhasil waktu mau ngejalanin env-nya ada kesalahan. Jadi mungkin gara-gara masalah yang ini, jadi tidak bisa melihat tampilan Laravel secara interface-nya gitu. Dalam kata lain tidak bisa connect ke port 8080. Jadi intinya dalam kasus ini saya belum memecahkan masalah kenapa tidak ada file atau directory env. Padahal sebelumnya saya sudah mencoba mengubah nama atau mengadakan file .env itu dengan cara mengubah dari .env.example menjadi .env. Itu saja mungkin yang selebihnya saya lancar gitu dalam melakukan OPK-nya, namun dalam kasus ini belum menemukan solusinya. Mungkin kedepannya saya bisa menemukan di lain waktu.